Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rintana Fauziah dengan nomor NIM 220802000140. Saya di sini ingin memenuhi tugas UAS yang telah diberikan oleh Ibu Dr. Rohemi Jamjam MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Profesi Kependidikan. Saya di sini akan membahas materi tentang etika terhadap siswa. Kita harus mengetahui apa makna dari etika tersendiri. Etika itu merupakan ilmu tentang baik ataupun buruk, entah tentang benar atau salah, perilaku manusia terhadap sesamanya. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap hubungan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Tentu saja dalam etika terhadap siswa di sekolah pasti mempunyai moral ataupun nilai-nilai penting. Seperti di antaranya, etika dalam pendidikan bukan hanya sekedar seperti pelengkap, tetapi juga sebagai inti dari pembentukan manusia seutuhnya. Oleh sebab itu, etika terhadap siswa berperan penting terhadap martabat, hak, ataupun kebutuhan emosional peserta didik. Dalam pendidikan yang beretika melahirkan proses belajar yang manusiawi, inklusif, dan berkeadilan. Tentu saja dalam etika terhadap siswa mempunyai makna tersendiri. Seperti pertama, menghormati hak dan martabat siswa. Di dalam menghormati hak dan martabat siswa, kita harus mengetahui apa yang menjadi hak siswa-siswi di sekolah. Seperti hak mereka untuk mendapatkan perhatian dan hak mereka untuk bisa mendapatkan kepedulian dari guru tanpa membedakan martabat ataupun tingkat sosial kehidupan mereka. Jadi dalam memahami makna penerapan etika terhadap siswa, itu juga mengacu pada perlakuan adil guru sebagai teladan siswa-siswi di sekolah. Guru merupakan fasilitator yang penting di dalam kelas. Oleh sebab itu juga kita harus memperhatikan setiap yang kita ucapkan ataupun setiap yang kita perbuat di dalam kelas itu menjadi patokan untuk siswa-siswi dalam menentukan arah tujuan hidup mereka. Kita masuk ke dalam etika kurikulum mendorong siswa untuk berintegritas, peduli terhadap sosial, kemampuan berpikir reflektif. Hal ini tentu saja mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana seperti berpikir kritis. Kita harus berpoin pada berpikir kritis, di mana kita harus mempunyai kemampuan yang lebih dominan ataupun secara lebih general dalam kita melakukan pembelajaran di sekolah. Sebab kita harus bisa mempunyai ilmu yang lebih tinggi daripada siswa-siswi kita dalam melakukan pembelajaran. Seperti misalnya contoh ketika dimulai pembelajaran matematika, di mana kita menjelaskan materi tentang penjumlahan, penambahan, pembagian, perkalian, ataupun pengurangan. Kita sebagai guru harus mempunyai etika yang baik dalam bersikap kepada mereka, para siswa-siswi kita. Seperti halnya kita bisa menerima setiap perbedaan kognitif siswa-siswi kita di kelas. Kita tidak pernah tahu bahwasanya kognitif setiap anak itu berbeda. Dan tentu saja itu menjadi tantangan untuk kita sendiri sebagai seorang pendidik dalam menyesuaikan alur pembelajaran secara baik di kelas. Kita harus bisa menelaah dan meneliti apa yang menjadi tingkat kesulitan mereka dalam belajar. Hal itu juga
tentu kita tidak boleh berpacu kepada etika kita dalam mengajar di kelas. Kita juga harus memperhatikan bagaimana cara siswa menerima ataupun merespon apa yang telah kita berikan kepada mereka. Dimana dalam pembelajaran matematika sendiri itu kan tentunya banyak sekali anak-anak SD dari kelas 1 sampai 6 yang masih kurang bisa dalam mempelajari matematika. Kita sebagai guru harus fokus bahwa kognitif anak memanglah tidak sama rata. Jadi kita mungkin bisa memberikan waktu tersendiri untuk anak yang kognitifnya lebih rendah untuk kita lebih perhatikan. Misalnya ketika jam pulang sekolah, kita bisa meminta waktu anak tersebut untuk kita bisa memberikan dan mengetahui apa yang menjadi kesulitan mereka dalam belajar. Hal ini juga termaksud ke dalam etika kita terhadap siswa. Kita harus menyamaratakan setiap kekurangan dan kelebihan yang mereka miliki tanpa memperhatikan kehidupan sosial mereka. Jadi dalam penerapan etika terhadap siswa itu tentunya banyak sekali tantangan yang kita hadapi, khususnya kita sebagai guru harus bisa lebih fokus lagi dalam merefleksikan ataupun melakukan evaluasi cara kita belajar, cara kita melakukan pembelajaran di kelas. Kita harus memperhatikan apa yang menjadi fokus utama kita dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dengan berbagai tantangan-tantangan tersebut, tentunya kita juga harus bisa mencari solusi apa yang tepat untuk kita melakukan penerapan etika terhadap siswa. Seperti dengan membangun sistem pendidikan yang berorientasi terhadap terstruktur dan berkelanjutan. Jadi kita harus bisa seperti punya timeline waktu dalam kita mengajar antara pembelajaran inti di dalam kelas dengan pembelajaran tambahan setelah sepulang sekolah. Lalu bisa juga dengan meningkatkan pemahaman guru melalui pelatihan di luar sekolah. Guru pun juga harus bisa banyak belajar seperti dengan mengandalkan sekarang kemajuan iptek yang bisa kita gunakan. Sepertinya sekarang udah canggih banget dengan adanya AI yang sangat membantu kita untuk mengetahui hal-hal sulit yang kita rasakan dalam pembelajaran tersebut. Kita bisa menggunakan kemajuan iptek tersebut sebagai acuan untuk kita bisa merefleksikan apa yang menjadi kesalahan kita. Lalu tentu saja dengan berbagai solusi-solusi tersebut kita bisa melakukan pembelajaran mengulang dengan kita tetap memperhatikan apa yang menjadi kesalahan kita setelah kita mengevaluasi kesalahan kita sebelumnya. Dengan hal itu tentu saja akan membantu kita bisa memperhatikan apa saja etika terhadap siswa yang harus kita perhatikan. Kesimpulan, dimana dalam pokok materi pembelajaran yang kita lakukan hari ini, tentu saja bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari prestasi akademik, tetapi dengan pendidikan harus mampu memahami dan membawa arah kemana tujuan pembelajaran kita kepada siswa. A few moments later. Kita harus semangat nih. Pendidikan beretika melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Dan pembahasan materi tentang etika terhadap siswa dari saya, Rintana Fauzia. Untuk kesalahan ataupun kekurangannya mohon dimaafkan selebar-lebarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.